Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Nah, kali ini kita akan membahas lagi seputar skripsi viral. Viral skripsi, skripnya siapa? Skripsinya Kak Tasya Kamila. Nah, pasti kenal dong ya dengan Kak Tasya. Sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, segera subscribe ya. Subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update informasi seputar viral skripsi. Oke, saksikan video yang satu ini. Check it out. Oke teman-teman, kalian pasti kenal dong ya dengan Kak Tasya Kamila. Nah, sering dipanggil dengan nama panggilan Tasya. Nah, sewaktu kecil dulu, kurang lebih tahun 2000-an, anak kelahiran tahun 90-an, 2000 pasti mengenal Kak Tasya. Nah, lagu-lagunya banyak yang populer waktu itu teman-teman. Seperti lagu yang ini. Libur telah tiba, libur telah tiba. Lagu ini juga. Selalu riang serta gembira. Lagu yang ini juga. Kemarin paman datang. Dan masih banyak lagi lah pokoknya. Nah, nama lengkap Kak Tasya ini adalah Safa Tasya Kamila. Nah, lahirnya pada tanggal 22 November tahun 1992 teman-teman, di Jakarta. Nah, oke. Lalu Kak Tasya ini sekarang sudah menikah juga dengan Kak Randi W. Bahtiar pada tahun 2018 kemarin. Dan alhamdulillah sekarang sudah mempunyai seorang anak yang diberi nama Arasya Wardana Bahtiar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Singkatnya, Kak Tasya ini adalah mantan aktris dan penyanyi cilik Indonesia yang pernah membintangi perfilman anak-anak tahun 90-an. Nah, di era 90-an sampai era 2000. Nah, sudah lama mungkin. Jadi sekarang makanya Kak Tasya sudah dewasa, sudah punya anak bahkan ya. Nah, Kak Tasya ini menempuh studi S1-nya di Universitas Indonesia teman-teman. Di jurusan apa? Di jurusan akuntansi. Nah, oleh karena itu tentunya Kak Tasya juga pernah menulis skripsi dong. Skripsinya gimana? Skripsinya ada di belakang saya ini, judulnya Pengaruh Perlakuan Akuntansi untuk Biaya Terhadap Perhitungan Bagi Hasil Produksi. Nah, titik 2, studi kasus pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Jadi membahas terkait akuntansi biaya, terkait studi kasusnya itu apa yang dikaji itu di Badan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Jadi minyak dan gas bumi di Indonesia. Di skripsinya bagian depan itu tulisannya warnanya kuning karena UI terkenal juga dengan kampus kuning, jas kuning ya, seperti itu. Terlihat NIM Kak Tasya itu 100666 dan seterusnya, bisa dilihat langsung di belakang. Nah, Kak Tasya ini menurut NIM ini berarti kan masuk ke kampus itu tahun 2010. Nah, lalu lulusnya tahun berapa teman-teman? Lulusnya tahun 2013. Nah, Desember 2013. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Depok, Universitas Indonesia. Nah, lalu kita coba lihat abstraknya ya. Kita scroll ke bawah, kita lihat abstrak. Nanti saya tampilkan di situ abstraknya. Oke. Abstraknya adalah laporan magang ini membahas bagaimana perlakuan akuntansi yang berbeda. Nah, kenapa kok judulnya laporan magang ya? Saya sendiri juga kurang paham di UI itu seperti apa. Karena di sini tertulis laporan magang, tapi sebenarnya ada keterangan bahwa untuk meraih atau sebagai syarat program strata S1 akuntansi seperti itu. Jadi bisa dibilang ini juga skripsi teman-teman. Nah, saya lanjut ya. Dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia akan mempengaruhi jumlah biaya yang dikembalikan pemerintah kepada kontraktor dalam bentuk cost recovery. Nah, jadi meneliti bagaimana pengaruh kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau migas di Indonesia. Secara akuntansinya diteliti, dihitung. Lalu hasil analisis menunjukkan bahwa cost recovery tahun berjalan yang biayanya diakui dengan perlakuan akuntansi akan menghasilkan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan perlakuan akuntansi pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi kurang lebih hasilnya seperti itu. Yang unik di sini adalah Kak Tasya itu dari kecil berkarir di bidang penyanyi, di bidang musik, di bidang film. Lalu kenapa kok bisa mengambil sebuah jurusan atau masuk ke kampus dengan jurusan akuntansi? Apakah Kak Tasya ini salah jurusan?
Oke teman-teman, kalau dikatakan salah jurusan sih kayaknya tidak ya. Kenapa? Karena Kak Tasya ini berhasil lulus dalam kurun waktu 3,5 tahun. Coba bayangkan, kalian yang kuliah biasanya 4 tahun, bahkan sampai 5 tahun, 6 tahun, sampai betah di kampus sampai 7 tahun. Bahkan sekarang ada yang 7,5 tahun. Wow. Tapi Kak Tasya ini berhasil lulus cuma 3,5 tahun dengan IPK berapa? IPK 3,58 pada tahun 2014. Nah, kan masuknya tadi 2010 ya. 11, 12, 13, 14. Nah, jadi 14 itu pokoknya intinya terhitung 3,5 tahun. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi predikatnya cum laude, IPK-nya segitu. Nah, salah jurusan tapi kok bisa cum laude? Berarti bukan salah jurusan. Kenapa? Karena Kak Tasya setelah melanjutkan, bukan setelah melanjutkan ya, maksudnya setelah selesai di jenjang S1, Kak Tasya langsung lanjut ke jenjang S2. Pada tahun yang berbeda, kurang lebih ada jeda sedikit, Kak Tasya lalu lanjut ke kampus Columbia University, teman-teman. Mengambil jurusan apa? Master of Public Speaking. S2-nya lanjut di sana ya. Sendiri ke sana. Tapi bukan biaya sendiri. Dengan biaya apa? Dengan beasiswa LPDP. Wow, keren kan? Artis loh padahal. Tapi bisa beasiswa LPDP. Nah, tentunya bukan karena uang ya, tapi emang karena kecerdasannya, karena kepintarannya, karena rajin belajar. Seperti itu teman-teman. Mau buktinya? Buktinya Kak Tasya berhasil lulus pada tahun 2018 itu ya, meraih gelar S2-nya, gelar masternya dengan IP yang lebih tinggi daripada S1. Berapa IP-nya? 3,7 teman-teman. Kalau di sana nyebutnya GPA. GPA itu hampir sama lah dengan IP seperti itu. Coba bayangkan, sebelumnya kan cuma 3,5 lalu naik lagi ke 3,7. Padahal itu lebih susah tentunya grade-nya karena di luar negeri otomatis menggunakan bahasa Inggris juga dan lain sebagainya. Belum lagi kehidupan sehari-hari di sana seperti apa. Wah, itu juga pernah dikupas di salah satu website, pernah hasil wawancara dengan Deddy Kobuzer terkait bagaimana studi Kak Tasya. Akan saya jelaskan singkat di sini, kurang lebih seperti ini. Nah, kata Kak Tasya seperti ini teman-teman ya. Sebenarnya aku ngerasa aku dari usia sangat muda udah pernah ngerasain yang namanya sukses. Kan sejak kecil sudah nyanyi sampai masuk televisi, sampai dibuatin album banyak terkenal. Nah, aku nggak pingin aku di situ aja. Aku pengen terus berkembang dan salah satunya adalah dengan mencari ilmu. Nah, kata Tasya seperti itu teman-teman. Dan aku juga selalu dipesenin sama almarhum Papa, kalau uang itu bisa saja habis, kalau ilmu itu nggak bisa habis, seperti itu. Ya memang benar ya, ilmu itu semakin dicari semakin tambah teman-teman. Lalu cerita singkat terkait kuliahnya di sana. Kalau di sekolahku mereka nggak ada honors. Nah, di sekolah itu maksudnya di kampusnya teman-teman. Jadi mereka nggak bilang ini cum laude atau apa, tapi supposedly cum laude seperti itu. Yang tadi nilainya 3,7 GPA-nya itu namanya supposedly cum laude. Kalau di Indonesia kan udah cum laude udah bagus, keren istilahnya, S2 apalagi ya. Jadi sebenarnya di sana itu nggak ada tesis, kata Kak Tasya. Untuk programnya, jadi kami konsultan untuk solving case dengan klien, seperti itu. Jadi konsultan ya, seperti kerja profesional lah, tapi nggak digaji. Nah, kata Kak Tasya seperti itu teman-teman. Setiap menjelang ujian, Tasya selalu menghabiskan waktunya di perpustakaan untuk belajar. Jadi sebelum ujian itu ke perpus, lama belajar. Karena perpus di sana itu katanya bisa buka sampai jam 12 malam, seperti itu. Bahkan ada juga yang bukanya 24 jam full non-stop. Bayangkan, di Indonesia, coba kalian cari mana perpus yang buka 24 jam. Kalian tulis di kolom komentar. Lalu lanjut, Tasya merasa jika belajar di rumah itu membuatnya tidak fokus. Nah, makanya seperti itu. Bahkan kalau mau ujian pasti aku kayak buka tenda di perpustakaan. Nah, seperti itu kata Kak Tasya. Jadi kalau mau ujian itu langsung ke perpus, langsung kayak gelar karpet, bukan gelar karpet tapi ya. Maksudnya di depan meja-meja ditaruh buku-buku untuk belajar full, berapa hari belajar di perpustakaan supaya fokus, supaya serius. Nah, ternyata seperti itu perjuangan seorang Tasya Kamila dalam meraih gelar masternya. Nah, bukan hanya master, bahkan sejak meraih gelar sarjana S1. Jadi perjuangannya bukan main-main. Karena S2 juga ikut LPDP, tentunya nggak bisa diraih dengan perjuangan yang sangat sedikit. Perjuangannya tentu sangat besar dan berat. Nah, itu tentunya patut kita contoh sebagai mahasiswa yang selain kita mampu atau kita unggul dalam skill, kita juga dalam skor, dalam IPK juga harus mencontohkan bahwa kita bisa tinggi di situ. Seperti itu teman-teman.
Karena ada sebagian orang yang mereka skillnya mampu bagus tapi IPK-nya jelek, dan ada sebaliknya juga IPK-nya turun tapi kemampuannya top. Nah, kalau bisa kita keduanya, ngapain cuma satu? Nah, seperti itu kan. Oke, satu lagi pesan untuk kalian semua mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, kalau kalian backgroundnya dari A terus kuliah di B, itu tidak masalah teman-teman. Yang penting kalian bisa fokus, kalian paham, dan kalian memang enjoy dengan hal tersebut. Nah, jadi seperti Kak Tasya tadi, walaupun backgroundnya artis, backgroundnya di penyanyi, backgroundnya di musik, di perfilman, tapi kuliahnya bisa ke akuntansi dan berhasil buktinya. IPK-nya bisa kamlot semua. Oke teman-teman, itulah cerita singkat dari skripsinya Kak Tasya, termasuk skripsi yang unik karena skripsinya berbeda dari background seorang Tasya Kamila. Nah, untuk kalian yang ingin request judul skripsi apa, judul skripsi siapa yang mau dibahas, yang ingin kami ulas, silahkan tulis di kolom komentar. Dan doakan nanti kami juga akan membahas full skripsi Kak Tasya ini kalau diperbolehkan oleh Kak Tasya. Seperti itu. Oke, salam dari kami, salam ilmuwan muda. See you. Rolling action. Ini Kak Tasya ini sekarang sudah menikah dengan... Oke teman-teman, kalau dikatakan salah jurusan sih kayaknya tidak.